Perkenalkan Pak, nama saya Christian Albertus Tohang dengan NIM 11S24039 dari kelas 11 IF2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pratikum, judul pratikum ekspresi kondisional lanjutan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan ekspresi kondisional ke dalam bahasa pemrograman Haskell. Nah, untuk penilaian itu bobot penilaian 100% untuk kriteria menggunakan bahasa pemrograman Haskell untuk menyelesaikan studi kasus tertentu. Foto perhatikan itu lanjut. Di sini penilaian observasi, penilaian terhadap diri sendiri sebagai berikut. Penilaian terhadap rekan kerja saya Maxwell Simangunsong dengan NIM 11S24022 dan rekan kerja saya Niken Sitohang dengan NIM 11S24052. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan saya, studi kasus klasifikasi hewan ditujukan pada ditunjukkan pada gambar diagram. Nah, di sini diagram yang digunakan yaitu classification of animal. Nah, untuk analisis, nah jadi program ini bertujuan untuk mengklasifikasikan hewan berdasarkan tiga input dari pengguna. Nah, yang pertama itu dari kelompok vertebrata atau invertebrata, lalu lanjut ke tipe, apakah eh, animal atau hewan ini itu berdarah panas, berdarah dingin, dengan kaki atau tanpa kaki. Dan contoh spesifik hewan. Nah, jadi eh, lanjut ke codingannya. Jadi pertama, untuk klasifikasi pertama, input dari pengguna akan diambil itu jika dia input ini berupa bilangan satu atau integer satu, maka dia akan mengeluarkan string vertebrata. Jika P1 ini bernilai 2, maka dia akan invertebrata. Maka yang akan keluar adalah invertebrata. Selain daripada itu, maka akan mengeluarkan string berupa kata tidak ada. Atau dalam masalah ini default case. Yang kedua, untuk jenis, untuk fungsi jenis. Jadi tadi analisis program Haskell ini, nah itu input pengguna, tiga input pengguna. Untuk input yang kedua, input tipe, yaitu darah panas, darah dingin dengan kaki atau tanpa kaki. Nah, jadi yang kedua ini itu didasarkan jenis, saya namai fungsinya menjadi jenis. Jadi dia punya dua parameter berupa bilangan bulat integer, lalu dia akan menghasilkan output berupa string, sama seperti klasifikasi tadi. Nah, di sini P1, P2 dan P1 dan P2. Nah, jadi dicek dulu P1 dan P2. P1 bernilai apa? Nah, di sini jika P1 bernilai 1, maka dia akan lanjut ke percabangan berikutnya, yaitu percabangan P2. Dan jika dia P1-nya P2 sama dengan 2, maka dia akan lanjut ke percabangan yang mengikuti P2. Itu entah itu P2 sama 1 atau P2 sama dengan 2. Nah, jadi lanjut ke fungsi yang berikutnya, fungsi hewan. Nah, untuk fungsi yang ketiga, fungsi hewan ini menerima tiga parameter, P1, P2, dan P3, dan menghasilkan jenis hewan. Lebih spesifik berdasarkan klasifikasi yang diberikan. Jadi, pertama, jika P1 sama dengan 1, P1 sama dengan 2, nah, itu kan dibedakan. Jadi, itu fungsi itu menentukan apakah hewan tersebut termasuk kelompok mamalia, burung, ikan, reptil, atau amfibi. Nah, jika P1 sama dengan 2, maka fungsi tersebut menentukan apakah hewan tersebut berkaki 3 pasang, lebih dari 3 pasang, cacing berbentuk, atau tidak berbentuk cacing. Nah, jadi fungsi hewan itu dibedakan, entah dia itu mamalia, burung, ikan, reptil, amfibi. Jadi, fungsi hewan ini menjelaskan fungsi P2. Fungsi P2 tadi yang warm-blooded, berdarah panas, berdarah dingin, dengan kaki atau tanpa kaki, itu dilanjutkan menjadi klasifikasi yang lebih rendah. Jika kita lihat di sini, di setiap percabangan itu berakhir pada default case. Jadi
untuk mengantisipasi input pengguna yang berbeda dari eh, input yang kita eh, harapkan dari pengguna, maka dia akan menghasilkan default case atau string tidak ada. Dalam kasus ini yaitu string tidak ada. Nah, lanjut ke classification element. Jadi fungsi terakhir. Jadi kita diminta itu buat eh, input dan outputnya seperti berikut. Jadi pertama, jika input pertama itu adalah satu, maka dia akan vertebrata, mengeluarkan string vertebrata. Jika input kedua satu lagi, maka dia akan menghasilkan string berupa warm blooded. Dan jika string ketiga itu bernilai satu, maka dia akan mengeluarkan string berupa mammals atau mamalia. Lalu dia akan mengeluarkan di sini ditulis bear, tiger, dan whale. Nah, di diagram dia itu eh, mengarah ke kiri. Jadi klasifikasi animal dibedakan antara dua. Nah, tadi satu kan, jadi ke arah kiri, yaitu sini. Lalu lanjut ke percabangan berikutnya, apakah dia itu satu atau dua. Nah, tadi inputnya itu satu, jadi dia ke kiri lagi. Lanjut ke sini, lalu lanjut lagi ke kiri, jadi mammals. Nah, lalu jika dia mammals, maka dia akan mengeluarkan eh, klasifikasi hewan, eh, jenis-jenis hewan apa saja yang mamalia. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, nah, jadi input pengguna itu pertama itu satu dan dua. Jadi node pertama dan node kedua. Jadi selain daripada itu, maka dia akan menghasilkan string berupa tidak ada. Nah, jadi jika dia tidak memenuhi P1-nya tidak memenuhi satu, inputnya tidak bilangan bulat satu dan dua, maka dia akan langsung tidak ada. Dan jika P2 juga begitu. Nah, jadi ini jika tidak ada. Nah, lanjut di sini jika P1 bisa kita gambarkan seperti berikut, yaitu jika P1 sama satu, maka dia akan lanjut ke percabangan ini. Jadi fungsinya itu di sini. Fungsi kita, fungsi klasifikasi. Nah, jadi jika kita lihat, jika input pengguna itu P1, maka dia akan menghasilkan satu dan dua. Dan jika default case-nya, jika lain daripada satu dan dua, maka dia akan menghasilkan tidak. Jadi, untuk mengantisipasi input pengguna yang lain, maka kita buat suatu default case. Nah, lanjut ke P2. Jika dia sudah menyelesaikan P1, maka kita lanjut ke P2. Nah, andaikan dia input pengguna itu adalah satu. Jadi dia akan lanjut ke node yang berikutnya. Nah, di sini satu dan dua. Kita mengikuti sesuai dengan diagram yang diberikan oleh studi kasus. Berangkat dari situ. Lanjut. Nah, di sini fungsi main. Jadi kita punya fungsi main atau fungsi utama yang menerima semua input dan output. Di sini saya menggunakan do. Jadi dia akan dieksekusi secara sekuensial mulai dari paling atas untuk sini line 109 sampai line 115. Nah, yang pertama kita itu di sini itu membaca P1 itu berupa bilangan bulat, itu P2 bilangan bulat dan P3 bilangan bulat. Nah, di setelah P1 dieksekusi maka dia akan ngasih eh, apa namanya? Dia akan memprint klasifikasi P1 yaitu fungsi yang berada di awal tadi. Jadi dia akan dibedakan dulu vertebrata atau invertebrata. Lalu untuk P2 sesudah pengguna memasukkan input maka dia akan didasarkan terhadap jenisnya. Itu apakah dia itu berdarah panas, berdarah dingin, dengan kaki atau tidak tanpa kaki. Lalu lanjut ke inputan P3 pengguna dia dibedakan berdasarkan hewan.
Jadi apakah hewannya itu mamalia, burung, ikan, reptil, amfibi dengan tiga kaki, tanpa dengan lebih dari tiga kaki, mirip seperti cacing, tidak mirip seperti cacing, dan lain dan lainnya. Nah, di sini itu hanya masih berupa raw data. Nah, lanjut ke terakhir yaitu classification animal. Jadi di sini input straight line itu digunakan untuk me- menampilkan hasil atau hasil kembalian dari fungsi-fungsi T yang tadi. Itu klasifikasi jenis hewan dan classification animal. Nah, classification animal itu memiliki tiga parameter berupa bilangan bulat dan output berupa string. Nah, di sini untuk parameternya P1, P2, dan P3. Nah, di sini jika P1, nah lalu jika P2, jika P3. Maka dia bear, tiger, dan bull. Kira-kira begitu. Jadi untuk modulnya sepertinya sudah saya paham. Jadi jika dia berangkat dari pilihan, jadi dia berangkat dari input pengguna. Kira-kira begitu. Saya untuk percabangan dia menggunakan fungsi else if, dan else. Untuk else, nah jadi jika untuk pertama itu if, untuk input pertama, else if untuk percabangannya, else untuk jadi jika saya jalankan, maka nah jadi dia meminta input pengguna, misalkan saya buat satu, nah dia keluar kan vertebrata. Jika buat satu lagi, maka warm blooded atau berdarah panas. Jika satu lagi, maka dia akan menghasilkan mamal atau mamalia. Jadi vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang, mempunyai berdarah panas, dan merupakan mamalia. Jadi dia akan mengeluarkan eh, untuk classification animal, bear, tiger, dan whale memenuhi ketiga eh, klasifikasi hewan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Eh, Sekian, terima kasih.